Masih di jelang debat Cawapres 2024 bersama saya Friska Clarissa, hanya menghitung menit jelang debat keempat dimulai. Kita lihat di Jakarta Convention Center yang sudah tiba adalah Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Yang masih kita nantikan kehadirannya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kita saksikan pengamanan juga semakin ketat karena memang dibatasi di JCC yang bisa masuk ke area dalam debat hanya kurang lebih 75 undangan, sisanya menunggu di luar arena utama debat. Dan saat ini juga kita lihat masih menunggu kedatangan capres-cawapres lainnya untuk mengikuti debat keempat ini. Nah, lalu bagaimana yang disiapkan oleh masing-masing cawapres, kita akan tekankan lagi masih bersama kita. Sekaligus juga ini jadi penutup diskusi untuk Mas Daniel, Mas Edi, juga Pak Sumantri. Jadi apa yang harus publik tunggu dari performa masing-masing cawapres? Dari mulai Bung Daniel dulu. Ya, pertama adalah kita akan memastikan perubahan itu membawa kebaikan dan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hati Pak Anies dan Pak Muhaimin ada untuk segenap petani dan nelayan dan masyarakat adat. Pak Anies dan Pak Muhaimin akan memastikan subsidi pupuk, subsidi solar untuk nelayan akan meningkat. Yang sekarang ini anggaran untuk petani dan nelayan kurang dari 0,5% APBN, kita berharap dan akan berjuang setidaknya nanti menjadi 3% dari APBN. Ya. Kita akan memberikan jaminan, kita akan memberikan bantuan pupuk 2 juta per hektar per masa panen kepada petani. Ya. Terakhir, boleh dengarkan dulu ya, silakan. Persoalan lingkungan yang kita bahas pada malam ini sangat penting karena masa depan bumi, masa depan manusia itu tergantung dari saat ini kita mengelola penghidupan. Sehingga untuk menyelamatkan bumi, untuk menyelamatkan Indonesia, mari kita selamatkan kemanusiaan dengan membangun dengan cara yang benar. Dan itu semua bisa dilakukan kalau para pemimpin dan kita semua tidak menjadi orang yang serakah. Baik, terima kasih Bung Daniel. Berikutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Bung Edi, Mas Edi silahkan ringkas saja untuk penutup ini. Ya, salah satu dari prinsip Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Karena kita melihat bahwa pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki kinerja yang sangat baik. Dari segi ekonomi, dari segi penanganan COVID, dari segi pemberian bantuan sosial dan lain-lain, itu sangat baik. Yang kita ajukan di dalam debat ini adalah program-program yang sifatnya realistis, tidak hanya populis. Tidak hanya akan memberikan ini, menjanjikan ini dan lain-lain. Tetapi bisa dilaksanakan. Jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang ketika insya Allah Pak Prabowo diberikan mandat untuk memimpin negeri ini. Nanti ketika beliau kemudian memimpin, Mas Edi, program ini harus direvisi. Tapi ini kita tidak akan lakukan. Karena realistis. Ini nanti dilanjutkan lagi. Sebentar kita lihat dulu Pak Prabowo dengan Mas Gibran baru saja keluar dari Kertanegara. Nanti saya akan berikan juga kesempatan Mas Edi melanjutkan tadi sedikit menutup. Tapi ini Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah berangkat dari Kertanegara Jakarta, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menuju ke lokasi debat karena memang 20 menit lagi jelang debat ini dimulai. Tidak ada pernyataan yang disampaikan, tapi tadi melambaikan tangan dan sebelumnya juga sudah menekankan siap diiringi oleh iring-iringan tim suksesnya juga menuju ke JCC. Mas Edi juga nanti akan menuju ke JCC ya. Mas Edi setelah dari diskusi ini. Silakan dilanjutkan Mas Edi. Ya, jadi saya kira masyarakat sudah cerdas dan bisa mengevaluasi program yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Jika memang itu sifatnya terlalu populis, mereka juga akan melihat bahwa ini adalah iming-iming. Dan akan nanti pasti akan mendapatkan kritikan yang sangat tajam. Oleh karena itu kita tetap berpegang pada program-program yang sifatnya realistis,
to the point dan yang bisa kita capai, yaitu achievable. Dan ini merupakan program di bidang energi, di bidang sumber daya alam, di bidang lingkungan hidup yang sangat penting saat ini, termasuk juga di bidang-bidang lain, termasuk desa. Kita sekarang melihat bahwa pembangunan itu sekarang tidak dimulai dari desa, harus dikembalikan lagi ke desa. Itu karena banyak terjadi urbanisasi, sehingga memang kita kembalikan, kita kuatkan pembangunan mulai dari desa. Oke, terima kasih Mas Edi. Nah berikutnya ini Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Momennya pas sekali ya sebelum Pak Sumantri. Kita lihat Ganjar Pranowo beserta istri Bu Atiko sudah masuk ke area JCC. Nah apa yang patut ditunggu? Tadi seperti narasumber lainnya, boleh ringkas juga Pak Sumantri? Oke, ini pesan paling penting untuk adik-adik mahasiswa dan anak muda. Jadi topik debat pada malam hari ini sangat penting karena apa? Dalam setiap pertumbuhan ekonomi penambahan penduduk kita selalu butuh pasokan pangan, kita selalu butuh pasokan energi. Kebutuhan pangan dan kebutuhan energi akan dipenuhi melalui proses-proses yang masif yang kadangkala bertentangan dengan penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu pasangan Ganjar Mahfud secara jelas berjanji untuk menjaga lingkungan yang lestari. Karena itu bukan saja bagian dari tanggung jawab etik kepemimpinan nasional, tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab kepada anak cucu kita di masa depan. Kita tidak boleh menghabiskan seluruh sumber daya. Tunggu, tenang dulu. Kita tidak boleh menghabiskan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini untuk melayani pemenuhan kebutuhan generasi ini. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang kedua, pasangan Ganjar Mahfud ingin memastikan bahwa dalam setiap program pembangunan tidak ada kelompok yang tertinggal. Dan malam hari ini ada khusus subtopik mengenai masyarakat adat. Kita ingin memastikan masyarakat adat yang jumlahnya hampir 70 juta dilindungi hak-haknya dalam proses pembangunan nasional. Demikian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Bung Daniel Johan. Terima kasih Mas Edi Suparno. Terima kasih juga Pak Sumantri Suwarno. Tepuk tangan untuk para tim ses yang tadi sudah berdiskusi. Dan kita juga masih menantikan bagaimana perkembangan terkini di Jakarta Convention Center 15 menit jelang debat. Tetap bersama kami di Kompas TV.